Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau menyembah Dia dan melayani Dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, pagi ini kita merayakan hari Pentakosta ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Dan selama 10 hari ke belakang ini ya kita telah belajar bersama-sama tentang pekerjaan Roh Kudus dan bagaimana kita harus menghidupi pekerjaan Roh Kudus itu setiap hari. Ya, berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus, kita telah belajar bersama-sama melalui Alkitab bahwa itu adalah penggenapan janji Allah. Amin. Ya, itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagi bangsa Israel, sebelum Kisah Rasul pasal yang kedua atau pencurahan Roh Kudus, maka Pentakosta itu adalah harapan. Tetapi bagi kita yang hidup sekarang ini, gereja zaman sekarang, maka Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di Kisah pasal yang kedua, itu adalah penggenapan. Amin. Itu sudah final. Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Tidak hanya bagi para murid, tetapi juga bagi setiap orang percaya setelah itu, bahkan sampai kedatangan Tuhan kembali. Rasul Petrus dalam khotbahnya mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tidak hanya bagi kamu, tetapi juga bagi anak-anakmu dan bagi semua orang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi itu penggenapan. Dan sejak saat itu Roh Kudus tidak naik turun ya, tetapi dia terus bekerja dalam kehidupan umatnya. Amin. Memulai satu babak baru kehidupan orang-orang percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus yang diterima oleh setiap orang percaya itu adalah pribadi, Bapak Ibu ya. Bukan sekedar kuasa ya, kuasa impersonal, kuasa yang tidak berpribadi, mungkin seperti aliran listrik itu punya kekuatan tetapi bukan pribadi. Roh Kudus adalah pribadi, memiliki pikiran, perasaan, kehendak dan memiliki keputusan-keputusannya sendiri, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Bapa dan anak tentunya. Dan lebih dari itu, dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Amin. Dia adalah Allah sendiri. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau membangun hubungan dengan Roh Kudus secara pribadi. Person to person, begitu bahasanya kita ya. Jangan hanya menganggap dia sebagai kuasa, tetapi dia pribadi. Pribadi yang harus kita hormati, pribadi yang harus kita kasihi, pribadi yang harus kita puji, kita puja, kita sembah, sebab dia adalah Allah. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi yang harus kita taati dalam hidup ini. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam keselamatan bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Kalau Bapa itu yang merencanakan keselamatan, anak yang mengerjakannya di atas kayu salib, dan Roh Kudus itu yang menerapkan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita enggak mungkin insaf, sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kita enggak mungkin insaf, sadar, memahami kebenaran kalau bukan karena Roh Kudus. Bahkan iman itu juga adalah anugerah Roh Kudus. Amin. Jadi kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, itu adalah anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Dulu kita semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang mati tidak bisa merespon apapun juga Bapak Ibu ya. Orang mati butuh dihidupkan kembali baru bisa merespon Allah. Dulu kita terpisah dari Allah, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Manusia yang mati rohani tidak mungkin mencari Allah. Kejahatan semata-mata yang ditinggalkan dalam hidupnya.
Makanya Paulus mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji syukur karena anugerahnya yang besar, dia menghidupkan kita kembali. Amin Bapak Ibu. Bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ini anugerah yang terbesar bagi setiap kita. Itulah keselamatan jiwa kita. Dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam kehidupan kita, yang menginsafkan kita, yang mengaruniakan iman, yang melahirbarukan kita, Roh Kudus itu berkenan tinggal di dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia bertahta. Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita ini bait Allah Bapak Ibu. Dan bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu hadir, bertahta di dalam tubuh kita. Karena kita adalah bait Allah. Jadi sesungguhnya bait suci sekarang bukan lagi gedung, bukan lagi bangunan. Kita tidak perlu mencari Allah di Yerusalem sana, karena Allah tidak bertahta di gedung-gedung atau bangunan-bangunan buatan manusia, tetapi Allah bertahta dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri, dan yang menyertai kita bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi Allah sendiri. Itu sebabnya mari kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini karena saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita berada, Allah bersama-sama dengan kita. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku dan kami akan menyatakan diri kepada orang itu. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu menunjukkan bahwa hadirat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak pernah benar-benar sendiri Bapak Ibu ya. Kita ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Lawang dia menyertai kita kok. Dia tidak jauh. Ada pujian yang mengatakan Tuhan tidak sejauh doa, bukan berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Artinya Tuhan itu mau mendengar dan menjawab doa-doa kita. Cara berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Amin. Tapi sungguh dia hadir, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus datang dia untuk memimpin kita, menguasai kita, menolong kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Dialah roh penolong, roh penghibur, pembela. Dialah parakletos itu, penolong yang lain. Ya kata parakleton ya, alon parakleton itu menunjukkan penolong yang lain tetapi dari jenis yang sama. Dia berbeda dari Bapa, dia berbeda dari anak, tetapi dia adalah setara dengan Bapa, setara dengan anak. Amin. Ingat Allah kita itu Esa, satu Bapak Ibu, tetapi tiga pribadi. Jadi yang hadir dalam hidup kita adalah Allah sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu pada pagi hari ini, cara yang tepat untuk kita merayakan Roh Kudus adalah bukan dengan meminta dia dicurahkan lagi. Karena dia sudah diberikan kepada kita dan dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan tidak mau kita mencari-cari apa yang sudah diberikan kepada kita. Dia ada di sini, dia ada di hidup kita. Dia dekat karena dia menyertai kita, bertahta dalam kehidupan kita. Cara terbaik untuk merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus adalah dengan berkomitmen untuk hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itu respon yang benar, respon yang seharusnya. Karena Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita. Dia adalah pribadi Allah ketiga. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Karena dia menyertai kita. Karena dia telah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Karena dia telah menjadi penolong kita. Maka mari Bapak Ibu kita komitmen. Mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari dalam kehidupan kita.
Ini cara kita menghargai anugerah terbesar, yaitu kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Mari pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema itu lagi. Ini penting, tapi saya akan bahas dalam perspektif yang lebih spesifik ya, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Itu adalah tanda bahwa kita adalah anak Allah yang sejati. Amin. Hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari itu tanda bahwa kita adalah anak Allah yang sejati. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca Roma pasal 8. Tetap duduk saja, tidak apa-apa karena pendahuluannya sudah 20 menit. Duduk saja. Enggak ya, masih 10 menit. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Silakan Om Pacel. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi, kita fokus ke ayat yang ke-14. Berkaitan dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, itu adalah tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kebenaran yang sangat jelas, yang sangat tegas begitu ya. Kalau saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak Allah. Kalau tidak, bukan Bapak Ibu. Bukan. Jadi identitas pribadi kita ditentukan oleh ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, di zaman kita sekarang ini banyak orang Kristen itu bergumul dengan pertanyaan yang sangat penting. Begini pertanyaannya, bagaimana saya ini bisa tahu bahwa saya ini sungguh-sungguh anak Allah? Pernah enggak Bapak Ibu bertanya seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu itu sungguh-sungguh anak Allah? Pernah bertanya seperti itu? Pernah memikirkan jawabannya? Haleluya. Bagaimana saya tahu bahwa saya ini anak Allah? Pak Yesaya Husoy anak Allah. Anak Allah ya. Bagaimana tahu Pak Yesaya ini anak Allah? Om Pacel anak Allah. Bagaimana tahu Om Pacel anak Allah? Tahu dari mana saya ini anak Allah? Kita kalau nyanyi gimana? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lalu ada yang tanya, bagaimana kamu tahu kamu anak raja? Bagaimana kamu tahu kamu anak Yesus? Bapak Ibu, saya melihat, saya menemukan sebagian orang itu menilai dirinya anak Allah atau bukan. Ada sebagian orang yang menilai keselamatannya itu berdasarkan perasaan. Berdasarkan emosi Bapak Ibu. Mereka berkata seperti ini, kalau aku merasa dekat dengan Tuhan, aman.
aku anak Tuhan. Kalau aku merasa. Jadi dia mendasarkan identitasnya di perasaannya sendiri. Kalau aku beribadah masih ada rasa apa ya? Orang biasanya aku kok rasa diberkati ya, aku kok merasa nyaman. Itu yang disebut dengan perasaan keagamaan. Ada kan orang yang ibadahnya kayaknya dingin gitu ya, kaku gitu, nggak ada emosinya. Tapi kalau aku masih merasa bersemangat ketika menyanyi Tuhan, aku masih ada rasa gembira. Mungkin kalau pas lagi berdoa aku bisa meneteskan air mata, hatiku tersentuh oleh pujian, aku dekat dengan Tuhan. Aku ini milik Allah, aku ini anak Allah. Tetapi begitu hatinya dingin, begitu ada pergumulan dalam hidupnya, enggak lagi merasakan sesuatu yang gimana ya, rasa keagamaan itu ada, langsung bimbang. Tuhan ini mengasihi aku enggak ya? Tuhan ini ada bersama-sama dengan aku enggak ya? Aku di gereja ini sudah tidak merasakan Tuhan lagi. Aku di gereja ini enggak bertumbuh. Perasaanku enggak nyaman, kebaktian rasanya enggak bergairah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengingatkan, itu bukan bukti yang sahih bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Kenapa? Perasaan kita bisa berubah-ubah. Emosi kita tidak stabil Bapak Ibu. Saat kita merasa senang, merasa gembira, karena apapun yang kita butuhkan terpenuhi. Wah Allah dekat, Allah mengasihi saya, Allah memberkati saya. Saat ada pergumulan, di mana Tuhan? Meragukan keselamatannya, merasa tidak diberkati. Bapak Ibu, status kita sebagai anak Allah itu tidak ditentukan oleh perasaan kita. Bahkan saya pernah khotbahkan, ada kalanya kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Sepertinya Allah itu diam. Sepertinya Allah itu tidak peduli. Kok enggak ada rasa keagamaan sama sekali dalam hatiku. Tapi saya mau mengatakan, kalau saudara adalah umat pilihan Allah yang dipanggil dan diselamatkannya, yang dibawa Roh Kudus kepada Yesus, engkau sekali-kali tidak pernah ditinggalkan, engkau sekali-kali tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Jadi jangan bergantung kepada perasaan. Lalu ada orang yang mengandalkan pengalaman rohaninya. Wah kalau aku anak Tuhan, 15 tahun yang lalu aku melihat penglihatan. Wah kan begitu ya. Itu yang selalu diingat. Yang lalu, pengalaman-pengalaman yang dikatakan sebagai pengalaman rohani. Saya pernah mengalami mujizat loh ya. Saya dulu pernah mengalami sakit disembuhkan hanya dengan doa. Atau saya pernah dipakai oleh Tuhan. Saya pernah mendoakan orang langsung sembuh. Saya pernah dipakai Tuhan untuk menolong. Saya pernah menginjili orang, saya pernah melayani orang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, semua yang saya katakan itu memang bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, tetapi itu bukanlah bukti utama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23, bahkan Yesus berkata banyak orang yang nanti membela diri di hadapan Allah. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Itu kan pengalaman rohani. Bukankah aku rajin ke gereja? Aku jadi berkat di gereja ini. Aku mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan banyak mujizat demi namamu. Aku udah mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, aku pernah dibawa roh ke langit tingkat 3 seperti yang dialami oleh Rasul Paulus mungkin seperti itu. Tetapi itu bukan tanda yang utama. Sebab ada di antara mereka yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Dan apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak kenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu jangan
Jangan menilai, mengukur identitas kita, siapa kita di hadapan Allah, identitas kita sebagai anak-anak Allah karena pengalaman-pengalaman rohani masa lalu. Amin. Jangan membanggakan itu. Nah terus, ada yang mengandalkan keberhasilan dalam pelayanannya. Ada yang merasa begini, saya sudah melayani bertahun-tahun. Saya sudah 25 tahun loh mengabdi di organisasi gereja. Saya juga kadang dalam hati saya membanggakan seperti itu. Kalau ada orang yang ngomong soal organisasi, kamu lu arek kapan? Aku lu selawi tahun, saya bilang begitu. Wadang weh, oh aku anak Allah. Saya memimpin banyak jemaat, misalkan seperti itu. Saya ini kemana-mana sudah. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, semua saya sudah ke sana. Apa begitu? Oh saya ini pelayan Tuhan, saya aktif dalam berbagai macam program pelayanan. Saya puasa di sana, puasa di sini, saya ngusir setan di sana, ngusir setan di sini. Padahal habis diusir di sini lari ke sana, saudara. Dia kejar di sana, balik ke rumahnya sendiri. Om Doni tolong usir. Woi masuk ke rumahnya Ko Johan. Langsung Ko Johan bilang keluar engkau. Gitu, saudara. Wah aku ini pengusir setan. Sampai ada kelompok-kelompok yang seperti itu keliling. Saudara sampai anggur itu loh saudara naik mobil ditetesin dalam nama Yesus. Aku metrekan kota ini. Anggurnya kayak no aku po orek. Enak dikeliling saudara. Pelayanan seperti itu, maaf. Bapak Ibu melayani itu harus. Amin. Karena semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Tapi ingat, pelayanan sehebat apapun, itu tidak boleh dijadikan dasar kebenaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena apa? Banyak orang yang salah dalam motivasinya. Salah. Pelayanan itu bisa dilakukan dengan motivasi yang campur aduk, yang gak jelas Bapak Ibu ya. Ada orang yang pengen populer. Ya, dia bawa tongsis sambil berlutut. Ada di hadirat Tuhan. Kan begitu ya. Nanti kalau aku tumpang tangan, lu foto ya. Saya ngapain foto nih, jok sing elek. Haleluya saudara. Tilek aku main melodi sorot ya. Langsung tenar diundang kemana-mana karena melodinya hebat. Enggak, saya ngomong begitu, saya ingat anak saya. Anaknya kan pemalu saudara ya. Padahal dia punya skill, diajari kogeri dulu. Bisa dia main gitar. Tiba-tiba ada momen dia punya kesempatan pelayanan bersama gereja-gereja di Salatiga dengan UKSW. Latihannya di gereja lokal tempat dia beribadah, GPDI Siloam namanya. Lalu koordinator musiknya lihat, loh lah kamu kak jemaat sini? Iya kak, kok gak pelayanan di sini? Hehe, gitu saudara. Langsung masuk, langsung masuk tim inti saudara. Tapi jangan pelayanan karena popularitas. Amin Bapak Ibu. Saya sama Nathan, puji Tuhan kalau kamu direkrut, kamu bisa melayani. Tapi setiap petikan gitarmu, setiap genjrenganmu, kan bahasa saya kan genjrengan gitu ya. Lakukan itu untuk Tuhan. Jadikan itu ibadahmu, bukan karena kamu ingin dilihat orang. Waktu saya tanya, Tan kamu ada di mana? Dia video pendek, seret. Pelayanan Pak. Saudara, kita bisa aktif, tapi apakah motivasi kita karena mengasihi Tuhan? Haleluya Bapak Ibu. Itu enggak bisa dijadikan ukuran, tapi tetap kita harus melayani. Harus itu, tapi yang benar kan begitu ya.
Ada orang yang melayani karena butuh diakui ya, pengen aktual gitu ya. Bahkan ada yang melayani karena kesombongan diri. Ingat Bapak Ibu, keberhasilan pelayanan bukan tanda mutlak bahwa seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahwa dia adalah anak-anak Allah, identitas kita itu ditentukan. Bagaimana kita ini hidup taat kepada Tuhan. Amin. Melakukan kehendak Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita harus rendah hati. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Keputusan-keputusan setiap hari, bahkan dalam hal-hal kecil harus dipimpin oleh Tuhan. Ini bukti identitas anak Allah. Makanya Rasul Paulus itu memberikan ukuran yang tidak dapat dipalsukan. Ukuran yang tidak dapat dibantah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah itulah anak-anak Allah. Bukan karena perasaannya, perasaan agamawinya, rasa nyaman di gereja, rasa diberkati, rasa sejahtera saja. Memang kita harus punya perasaan seperti itu. Penting Bapak Ibu. Tetapi ingat, perasaan kita bisa berubah-ubah. Juga bukan karena apa? Juga bukan karena pengalaman-pengalaman rohani masa lalu, begitu ya. Saudara, pengalaman rohani bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang yang punya pengalaman rohani hebat itu karena dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus mengatakan sendiri, Matius 7 ayat 21. Kemudian juga bukan karena keberhasilan pelayanan kita, tidak. Kita harus menikmati sukacita karena keselamatan kita. Amin. Itu emosi. Ya. Itu emosi kita. Kita harus punya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Kita harus giat melayani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi lebih dari itu, semua harus dilakukan oleh karena kerendahan hati, oleh karena kasih kita kepada Tuhan, oleh karena ketaatan kita kepada Yesus. Bukan mencari kepentingan diri sendiri, bukan mau cari popularitas, bukan cari keuntungan pribadi, tetapi semua sebagai persembahan korban kita yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan mengukurnya, enggak kok aku rasa damai, aku yakin aku anak Allah. Enggak kok aku dulu punya pengalaman rohani. Enggak kok aku ini rajin melayani. Tapi mari katakan, tidak. Sampai detik ini aku mengasihi Tuhan. Sampai detik ini aku melayani Tuhan. Aku rendah hati, aku lemah lembut. Aku tidak hidup menurut kehendakku sendiri, tetapi aku hidup menurut kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lihat dari kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya akan membagikan beberapa poin ya tentang kebenaran ini. Supaya lebih jelas, lebih lagi kita pahami. Yang pertama saudara, saya mau tegaskan lagi, dipimpin Roh Kudus adalah identitas orang percaya. Ya, mari kita garis bawahi itu. Itu identitas kita. Sekali lagi, milik Kristus adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saya mau menekankan seperti ini. Identitas anak Allah itu bukan hanya status legal rohani. Bukan hanya status legal, tetapi ini bicara tentang realitas hidup. Kenyataan hidupnya seperti apa? Ya banyak orang Kristen yang merasa seperti ini. Ya aku punya status kok, aku beragama Kristen. Ini status legal rohani Bapak Ibu. Aku sudah melakukan doa pengakuan. Istilahnya aku sudah berapa ya. Kan ada ayat yang mengatakan barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Aku sudah melakukan doa penerimaan. Ya Yesus, aku percaya kepadamu. Aku udah berseru kok, Yesus itu Tuhanku.
dia satu-satunya. Ya, itu status legal sebagai orang Kristen. Kemudian aku loh sudah dibaptis, ini loh surat baptisnya. Itu enggak salah loh Bapak Ibu, memang seperti itu, saya juga seperti itu. Ya, saya statusnya Kristen, KTP saya bahkan pendeta pekerjaannya saudara. Jadi kalau ditilang, oh Pak Pendeta pelanggar hukum. Lihat KTP, SIM-nya juga pendeta. Kalau lain-lain itu enggak jelas. Ya toh, saya sudah dibaptis. Sekarang ini ada yang bertanya, Om apakah kita tidak diberi nama baptisan? Bapak Ibu itu tidak terlalu penting ya. Nama baptisan yang memberikan gereja, tetapi Tuhan menulis nama baru dalam hati kita. Ya, saya punya nama baptisan, nama saya Daniel. Daniel Doni Herianto. Tapi saya enggak pernah di Gua Singa, saudara. Jadi waktu ngurus urusan surat, loh ini kok namamu kok Daniel Doni, tapi kok aktenya Doni, malah jadi masalah saudara. Ini nama dari mana? Nama baptis Pak, akhirnya tidak laku juga, nama Daniel. Enggak pernah saya pakai juga, hanya saya ingat, karena itu ada di surat baptis saya, nama saya Daniel. Daniel Sugiono, bukan, Daniel Doni Herianto. Ada yang mau saya kasih nama baptis? Boleh saudara, enggak apa-apa, tapi nanti bingung saudara. Banyak nama, apalagi anak saya, Yoel Altimio Dono Nesli Graciano. Tak kasih lagi Yohanes, lebih panjang lagi saudara. Yohanes Yoel Altimio Dono Nesli Graciano, Ningkono Ningkini, bawahnya saudara. Yang penting ada nama baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak usah terlalu dipersoalkan Bapak Ibu ya. Karena itu bukan jaminan. Amin. Saya dibaptis sejak remaja, tapi baru beberapa tahun setelahnya saya baru lahir baru. Ternyata pemberian nama enggak nyamin saudara. Itu memang status legal rohani, tapi itu enggak menjamin kita milik Allah. Realitas yang penting. Amin Bapak Ibu. Realitas. Jadi status kita anak Allah hanya bukan berbicara tentang pengakuan, pengakuan aku Kristen, aku ini milik Kristus, bukan sekedar itu. Memang kita harus mengaku, harus berani. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku tidak akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Enggak boleh malu memang. Tetapi Bapak Ibu, bukan sekedar itu. Tetapi tentang bagaimana realita hidup kita. Tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah? Apakah kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Itu seharusnya. Ini bicara soal realitas. Kristen tapi enggak sembahyang saudara. Enggak baca Alkitab, enggak ada kerinduan pada firman, enggak beribadah, enggak melayani. Ya, enggak memiliki kasih, enggak ada buah roh dalam hidupnya, karakternya tetap aja. Enggak ada perubahan hidup. Itu yang ditolak oleh Tuhan di Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 itu. Contoh Bapak Ibu, seorang anak itu bukan sekedar disebut anak karena dia masuk ke kakak kita. Atau ada akte kelahirannya. Memang mungkin secara biologis dia adalah anak secara hubungan darah, tetapi status anak itu ditentukan dari relasi kesehariannya. Amin Bapak Ibu. Dia anak tapi tidak tinggal sama papa mamanya. Sekalipun tercatat sebagai anaknya. Dia anak tetapi tidak pernah menghormati orang tuanya. Dia anak tapi tidak pernah mengikuti nasihat orang tuanya. Dia mengaku anak tetapi tidak mengikuti aturan rumah dari keluarga itu. Dia mengaku anak tetapi dia tidak meneladani nilai-nilai hidup orang tuanya. Maka sesungguhnya dia bukan anak. Ingat Bapak Ibu, hubungan orang tua anak lebih pada relasi, bukan pada hubungan darah sekalipun. Ada anak kandung yang tidak pernah dekat sama sekali dengan orang tuanya.
Benar Bapak Ibu? Tapi ada bukan anak kandung, tetapi lebih dekat daripada anak sendiri. Karena dia menghormati orang itu sebagai orang tuanya. Karena dia mendengar nasihat orang tuanya, hidup dalam aturan orang tuanya. Ya, bagaimana dia meneladani nilai-nilai keluarga itu. Nah kita ini tercatat anggota gereja, tapi kebaktian aja enggak. Melayani tidak. Enggak mengikuti pengakuan iman gerejanya. Enggak bangga dengan gerejanya sendiri. Nah kita ini ngaku anak Tuhan, tapi enggak pernah mengenal Tuhan, enggak pernah punya hubungan dengan Dia, enggak pernah sungguh-sungguh mengasihi Dia. Maka sekali lagi status kita bukan ditentukan oleh karena status legal rohani, tapi itu realita hidup. Lampu ini enggak pernah teriak, aku lampu loh ya. Tapi selagi dia menyala dan mengusir kegelapan, maka dia adalah lampu. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu enggak pernah mengatakan, aku ini Kristen. Tapi dari hubunganmu dengan Tuhan, kerohanianmu, sikapmu menghormati Tuhan, pelayananmu kepada Tuhan, ibadahmu yang tulus, orang dapat melihat ini anak Allah. Amin. Ini anak Allah. Makanya jangan bersandar kepada status legal rohani. Jangan bangga kalau udah Kristen, KTP-nya pasti masuk surga. Ada banyak Kristen nominal Bapak Ibu, tapi enggak pernah sungguh-sungguh punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Hati-hati, sebab kekekalan itu terlalu lama kalau harus kita jalani di penghukuman kekal. Kekekalan itu terlalu mahal kalau kita tidak sungguh-sungguh perhatikan dalam hidup ini. Kekekalan itu, saudara, itu hal yang paling perlu kita perhatikan. Ingat, itu bukan waktu yang sementara loh ya. Terlalu berharga untuk kita hidup sembarangan, karena hidup setelah kematian itu ditentukan oleh keputusan kita hidup hari ini. Bapak Ibu, kalau hidup kita, sekalipun kita punya status legal Kristen, identitas rohani, tetapi kita tidak mencerminkan ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus, kita perlu mengevaluasi kembali apakah kita ini benar-benar anak Allah. Gimana kira-kira orang menilai kita? Katanya Kristen tapi kok kayak gitu hidupnya. Loh Pak Doni pendeta kok hidupnya kok awut-awutan. Gimana dosen-dosen STA Jember dikenal dosen killer yang jahat. Kalau di kelas hebat tapi di luar menyiksa. Gimana? Anak-anak menghormati papa mamanya dengan benar. Orang tua mengasihi anak-anaknya. Ingat Bapak Ibu, bukan status legal tetapi realita kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah berkaitan dengan itu, Roh Kudus itu bukan sekedar hadir di dalam kita lalu dia duduk-duduk diam. Tidak berbuat apa-apa, tidak. Dia hadir dan memimpin hidup kita. Dia hadir dan mengarahkan, mengendalikan, menguasai. Saya sudah sampaikan di beberapa hari, bagaimana Roh Kudus itu orang yang penuh Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus bukan soal kuantitas, seberapa banyak aku menerima roh, bukan itu. Tetapi seberapa banyak aku ini menyerahkan hidupku untuk dikuasai, untuk dipimpin, untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Mulai dari pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, perasaan kita, kehendak kita, keputusan-keputusan kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Dia mengingatkan kita kepada kebenaran-kebenaran firman Allah yang diajarkan kepada kita. Amin. Apakah perkataan kita mencerminkan firman Allah, keputusan kita mencerminkan ketundukan kita kepada firman Allah? Ya, sebagian orang berpikir yang penting punya Roh Kudus ya. Dan itu pun perasaan kan begitu.
berdasarkan pelayanan. Aku pernah dipakai kok beberapa tahun yang lalu. Lalu dia nyanyi, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih, Yesus di hati. Saudara, dia lupa bahwa sebenarnya Roh Kudus tidak sekedar mendiami kita, tetapi dia mau memimpin, mengontrol. Makanya saudara, kita harus memberikan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Apa kata Paulus? Jangan dukakan roh. Kapan? Kalau kita enggak dengar nasihatnya, kalau kita enggak peka terhadap suaranya, kalau kita enggak dengar-dengaran kepada firman, ini mendukakan roh. Bahkan dikatakan kita bisa saja memadamkan roh. Masih Kristen, masih berkhotbah, tapi memadamkan roh. Karena habis khotbah melakukan dosa, masih hidup di dalam dosa. Kan begitu, ngeri. Masih disebut sebagai orang-orang yang membuat kejahatan. Makanya hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pernah ilustrasikan soal GPS ya. Saudara, mobil itu diberi GPS itu untuk digunakan. GPS itu menunjukkan arah. Saya pernah saksikan, sudah dibilang jangan lurus, harus belok kiri, saya tetap lurus, enggak sampai 1 kilo, macet total. Ya kadang memang cerewet saudara ya, kadang kami guyon sama istri kalau sudah pergi jauh gitu, 500 meter belok kiri, melok saudara. Tetap lurus 2 kilo ke depan. 300 meter belok kanan. Tapi sewaktu-waktu karena kita ini sombong, cerewet iki, dimatikan GPS-nya saudara. Akhirnya sampai di mana? Sampai di kuburan. Kesasar, muter-muter. Nyari rumahnya Bu Yeni aja. Sudah bilang istri saya, Pak kanan Pak, koyo gak sih, aku kemarin duduk iki. Saya terus papasan sama Pak Tik, lah Pak Doni aja kesasar, enggak taat Roh Kudus. Padahal GPS-nya bener loh saudara, bener, turn right, belok kanan. Saya lihat ada mobilnya Pak Tik, wah saya merasa sok jago karena sebelumnya saya dari sana. Enggak mah, terus mah, enggak ngerti mundur lagi saudara. Yang kasihan saudari Sheni, Pak Isa kan ikut di belakang saya. Ternyata saya enggak dipimpin GPS, jadi saya gaya enggak nyalakan GPS. Saya pernah loh saudara ya, sama Cornel, sama Vincent setelah acara sekolah minggu di Batu. Saya kan bolak-balik Malang Jember Bapak Ibu ya. Tapi saya ini senang tetap terus menyalakan GPS, karena di situ saya bisa tahu estimasi sampai ketibaan itu jam berapa. Dan waktu itu hari Rabu, istri saya sudah bilang, Pak jangan telat ya Pak. Kalau dia sudah ngomong gitu, jangan sampai telat saudara, bahaya besar. Bahaya. Waktu itu Cornel habis dijeburin di kolam renang, ternyata dia sakit saudara, tak ajak makan bebek sinjai ya enak aja saudara, heran saya. Katanya sakit tapi bebek sinjainya entek saudara. Di Malang ternyata ada bebek sinjai di jalan itu. Kalau saya pasti pesannya jumbo itu. Enggak pakai GPS. Kata hidup kan saudara. Vincent, Pi, kok Surabaya Pi? Surabaya apa nih? Gaya saya, itu loh Pi Surabaya. Kan GPS mati itu. Ternyata sekalipun enggak dinyalakan itu masih tetap menunjukkan posisi kita, baru sadar saya. Loh Pi, Surabaya. Bener saudara, Pom Sidoarjo saudara. Sidoarjo, aku salah Surabaya. Bener saudara, wes salah, gak dibilang sabar Pak, ojo ngebut lo ya, cepat putar balik. Masa enggak tahu jalan kamu, sudah tiap hari Malang Jember. Oh ada istri saya saudara ya, oh maaf Maya, maaf. Itu hasil kalau enggak taat sama pimpinan saudara. Atau mematikan modenya saudara. Lo bener. Terus dikandani. Tapi saya ngejar ngebut.
Kalau kata Vincent, enak pi mampir Surabaya pi gondolmu mami wis ngamuk-ngamuk. Saya muter di pos itu aja stres gowebut. Saudara, tapi ya memang telat tapi masih bisa doa penutup. Udah diamuk ini. Lalu lihat istri jadi begini. Saudara, istri saya galak tapi sayang, saudara. Beda, ini bukan galak ya. Dia tuh tegas gitu ya. Ya apa cara ini muji supaya gak marah ya. Udah terlanjur salah ngomong saya ini. Waduh, bahaya sebentar. Tapi dia penuh Roh Kudus, saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Jadi suamimu ngomong apa aja di mimbar, yang penting itu benar, realita, gak usah ngamuk, kan begitu. Memang realitanya, ini anak saya 2 ini saksi ini. Karena kesalahan saya enggak hidupin GPS. Begitu juga Bapak Ibu, seringkali kita itu mematikan mode pimpinan Roh Kudus. Wis karepku. Firman mengingatkan, Pak sabar, wis ini wis 3 kali. Pak 7 kali, 70 kali. Enggak laku wis. Memang Tuhan bicara, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kasih pipi kiri, lah kok nonjok hidung, enggak ono ayate. Hajar. Parah saudara. Jadi ketika kita peka dan taat saudara, kita akan berjalan atau hidup dalam kehendak Allah. Amin. Tetapi ketika kita mengabaikan firman, mengabaikan pimpinan Roh Kudus, kita akan tersesat dan kita bukan anak-anak Allah. Karena kita menolak pimpinannya. Ingat Bapak Ibu, setiap hari Roh Kudus itu terus memimpin kita, baik dalam keputusan kecil maupun keputusan besar dalam hidup ini. Amin. Mari kita senantiasa taat. Karena kekristenan kita bukan berdasarkan identitas legal, tetapi berdasarkan ketaatan kepada pimpinan. Hal yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah, pimpinan Roh Kudus itu adalah proses yang berlangsung setiap hari. Setiap hari. Setiap hari itu pun setiap waktu. Setiap hari pun itu setiap saat, ya. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah, dia memimpin kita itu setiap hari. Jadi pimpinan Roh Kudus itu berlangsung terus menerus, bukan sesaat. Kadang orang berpikir bahwa pimpinan rohani itu, pimpinan Roh Kudus itu dibutuhkan saat mau ibadah, saat mau pelayanan, kalau mau khotbah berlutut dulu. Kan dulu seperti itu ya, setiap mau naik mimbar berlutut dulu. Tuhan pimpin saya, kuasai saya mau melayani. Kan begitu. Kalau mau pimpin pujian berdoa, ingin pimpinan. Kalau mau melakukan sesuatu keputusan yang besar, doakan saya ya, supaya Roh Kudus pimpin saya. Tidak. Memang itu perlu pimpinan Tuhan, semuanya perlu. Tapi sebenarnya pimpinan Roh Kudus itu berlangsung setiap hari, bahkan untuk setiap keputusan yang paling kecil sekalipun. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu hadir dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Mulai melek mata, saudara belajar, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Apapun itu. Ketika mau pergi ke kampus, ketika mau mengerjakan ulangan, ketika mau berhadapan dengan siapapun juga, Tuhan pimpin saya. Apa yang harus saya lakukan? Keputusan apa yang terbaik yang saya buat? Roh Kudus pasti mengingatkan kita kepada kebenaran firman Allah. Hal-hal sesederhana sekalipun kita perlu berdoa. Amin Bapak Ibu. Meminta pimpinan Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang sedang berjalan. Maksudnya yang sedang belajar jalan. Ingat yang masih punya bayi ya, di sini ada Henok. Ya, saudara tahu tetak itu bahasa apa ya, tetak ya. Lalu netak anak ya. Saudara, netak itu kan tidak pernah dilepas sampai dia bisa jalan kan. Ya dipegang terus. Mau ke kiri dipegang. Pas di kasur enggak perlu dipegang, gelondong anaknya saudara. Amin. Jadi kita ini digandeng itu setiap saat ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan.
Begitu pula Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus itu bukan sekedar menolong kita di saat-saat darurat saja. Dia tidak hanya memberkati kita di saat-saat perkara-perkara besar saja, tetapi dia menuntun kita di setiap aspek kehidupan kita. Setiap aspek. Mulai aspek keuangan, pekerjaan, keputusan apa saja, memilih tempat tinggal mungkin, itu terlalu besar. Mungkin ngecat warna rumah kan begitu, ngecat gereja. Saudara, kita perlu berdoa. Saudara setuju kalau saya minta gereja dicat hitam semua? Supaya lebih kelihatan lebih horor gitu ya. Lebih merinding. Jadi kalau masuk gereja ini, merinding bulu romaku. Enggak juga. Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang mencari pimpinan Roh Kudus hanya saat dia ada di hal-hal besar. Tapi seharusnya bimbingan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian Roh Kudus itu memimpin dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya aspek-aspek rohani saja. Kadang kita berpikir hanya di gereja saya perlu urapan. Urapi. Ya pendeta yang berkhotbah, urapi pemimpin pujian, urapi pemain musik. Bapak Ibu yang namanya pengurapan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap hari. Dikontrol itu dari seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya urusan-urusan pelayanan di gereja saja. Tetapi di lingkungan kerja. Dimanapun kita berada. Saudara, kita ini seringkali buka buku panduan hanya kalau mengurus masalah besar. Tapi hal-hal kecil kita tidak mau membaca buku panduan. Hal kecil pun saudara, kalau kita nggak benar-benar melakukan tepat, ya kita akan rugi. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita nggak akan bisa hidup benar. Kadang-kadang kesalahan besar itu dimulai dari kesalahan kecil. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah salah di hal-hal kecil, itu akan melebar. Seperti contoh, tarik garis ya. Kalau tarik garis sejajar lurus ke atas, menceng sedikit saja, lebih lama akan lebih kelihatan penyimpangannya. Jadi jangan dipikir saudara, menyimpang ke kiri sedikit itu enggak bahaya. Bahaya loh saudara. Makanya kata kata Allah, kata firman Allah kepada Musa dan kepada Yosua juga, kepada Yosua. Dia bicara kepada Yosua pasal 1, jangan menyimpang ke kiri atau ke simpangan sekecil apapun itu bisa menuntun kepada penyesatan. Bukan penyesatan kecil, tapi penyesatan besar. Ingat Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian. Mari Bapak Ibu, kita melatih diri kita untuk taat dalam hal kecil. Seperti setiap pagi, istri bilang, "Pak, siapa sih nyutik telur itu Pak?" "Embo gak ngerti ya." Padahal dia yang nyutik telur saudara. Apakah kita jujur pagi ini? Nyutik telur, telurnya itu telur petis saudara. Didik air. Istrinya datang, "Loh Pak, siapa Pak itu?" "Embo paling Vincent." Kornel yang suka nyutik-nyutik gitu. Lalu enggak tahu bagaimana istri sayang, dia cium pipi suaminya. "Loh kok bau petis?" Nah, bahaya loh saudara. Hati-hati, setiap pelanggaran itu ada baunya loh saudara. Makanya saya kalau nakal, ini saya mau jujur aja dah. Sudah terlanjur beri contoh, tadi malam itu Ibu Eni kasih saya kue saudara. Kue itu enak gitu ya. Wah ini kacang sama gula ini. Habis diajak makan Cindy lagi, aduh. Sudah telepon sama anaknya, pas telepon sama anaknya, "Men,
dengan perkataan. Ingat, segala sesuatu diciptakan dengan firman. Tetapi juga manusia disesatkan dengan perkataan. Tetapi manusia akan dimerdekakan dengan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Hanya firman yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan belajar mendengar firman, akan belajar memahami firman, akan belajar bercermin kepada firman, mengevaluasi hidupnya berdasar firman, dan akan hidup taat kepada firman. Amin. Ingat, saudara disesatkan dengan perkataan loh ya. Tapi hidup kita akan dituntun juga dengan perkataan. Domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikut aku. Mari Bapak Ibu peka. Ya, ini proses terus-menerus. Kemudian dipimpin Roh Kudus itu menghasilkan kepastian status kita sebagai anak Allah. Ya, ini luar biasa. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, beginilah cara kita mengukur apakah kita milik Allah atau bukan. Kita anak Allah atau bukan. Dan kalau kita hidup di dalam kecintaan akan Tuhan, kehausan akan firman, ketaatan pada firman, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu memberi kepastian bahwa kita adalah anak Allah. Anak Allah bukan sekedar gelar, sekedar sebutan, tetapi status sah yang dibuktikan dengan hubungan dengan Bapa. Amin Bapak Ibu. Kalau ada orang ngaku anak datang ke rumah orang tuanya diusir, apakah dia anak? Mungkin dia punya gelar, punya status anak. Ini loh Pak, akte nih Pak, aku anakmu Pak. Ini loh surat kelahiranku atas nama. Tapi dia nggak pernah punya hubungan dengan orang tuanya. Kalau kita benar-benar punya hubungan dengan Yesus, disitulah Bapak Ibu kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau Allah itu mengangkat kita anak, buktinya dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus bersama dengan roh kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu memberikan kepastian rohani, bukan keraguan-raguan. Tadi kita membaca ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, seorang anak tidak perlu ragu setiap hari, aku ini anaknya papi enggak ya? Aku ini anaknya mami enggak ya? Loh, selama ini kita kumpul enggak? Tapi mami sayang sama kamu enggak? Memenuhi kebutuhan hidupmu enggak? Berbagi segala sesuatu enggak? Kan begitu. Mendidik kamu enggak? Memikirkan kamu enggak? Bapak Ibu, kita enggak perlu ragu-ragu akan status kita kalau kita benar-benar punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Amin. Demikian juga Roh Kudus akan mengingatkan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Ingat, kepastian sebagai anak itu menghasilkan ketenangan dan keberanian hidup. Kalau kita anak Allah, pasti kita dikasihinya, pasti kita dididiknya, pasti kita dituntunnya di jalan yang benar, pasti kita dibenarkannya, pasti kita ditolongnya. Amin Bapak Ibu. Enggak ada orang tua yang tidak memikirkan anaknya, enggak ada orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya. Orang tua yang baik, orang tua yang benar, pasti mengasihi anak-anaknya. Ya, coba Galatia 4 ayat 6 sampai 7, Om Pacel, Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Galatia 4 ayat 6 Ya. sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Amin. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jikalau kamu anak, kamu adalah ahli-ahli waris dari kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu, ini berkat yang sangat luar biasa. Mari.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu ya, orang yang benar-benar anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Amin. Yang namanya anak yang benar itu pasti akan mirip bapaknya, mirip ibunya. Nah kalau bapaknya Kristen, tapi anaknya kemudian doanya itu tidak Kristen, jangan-jangan anak pembantunya. Jangan-jangan anak orang yang merawatnya. Ya toh, ada loh, Kristen loh sampai sekarang kalau ngomong bukan ya Yesus, ya Allah gitu saudara. Ini anaknya sopo ya Allah ini. Enggak ada bahasa kita ya Allah. Malah kata Tante Eti lah guyu. Tante Eti sengaja lalu ya Allah gitu. Allah itu apa sih saya enggak ngerti. Kebiasaan ya. Tapi kalau kita dekat dengan Bapa sudah enggak ya Allah lagi. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. Amin. Hati-hati loh dengan kebiasaan seperti itu Bapak Ibu ya. Roh Kudus itu meminta kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Roh Kudus itu menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Itu karakter saudara. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Amin Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu adalah anak Allah? Karena kita hidup setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena kita memiliki hubungan yang benar dengan Dia yang sudah mengasihi kita. Jangan bersandar kepada emosi, perasaan. Jangan bersandar kepada pengalaman-pengalaman spiritualmu masa lalu. Jangan bersandar kepada yang namanya keberhasilan pelayanan. Banyak orang ditolak Tuhan sekalipun di kaca dalam pandangan manusia dia berhasil. Tapi mari kita selalu mengevaluasi diri kita. Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Apakah kita hidup seturut kehendak Tuhan? Amin. Sama-sama kita berdiri.